Tapi bener lewat jendela dibuatnya? Enggak. Oh kenapa enggak? Lucu. Enggak, kasihan anaknya ntar. Kalau ada yang nyangkut dua, Ada yang nyangkut di dua. atas. Yang ada bukan baca buku, malah masuk rumah sakit. Ada beberapa anak, salah satu anak yang dia itu jadi prioritas kami sebenarnya. Karena setiap kali datang, semua orang yang dekati dia pasti dipukul. Pasti dipukul. Dan dia itu sebenarnya bukan pria, dia itu wanita, tapi pakaiannya itu pakaian rambutnya semuanya tomboy banget. Enggak, bukannya lu yang sebelah Roro Jonggrang. Sebelah Rara Jonggrang tuh siapa sih Mas? Ya ampun, kakak sekolah nggak tahu Roro Jonggrang. Kurikulum Anda kurikulum tahun berapa? Nggak tahu. Saya kurikulumnya 84. Oh iya. Ada program namanya CBSA. Apa tuh? Catat buku sampai habis. Aktor itu kan kita pada saat kita masuk ke karakter kita harus fokus. Jadi kalau ada distraksi kayak keluarga tiba-tiba kapan pulang atau apa itu kan sedikit banyak mengganggu. Tapi keluarga saya bilang oke, kerja selesain, do your best, we waiting for you to come home. Jadi itu yang luar biasa sih. Oke. Ini anak-anak dari mana semuanya? Dari ini ya, Brebes ya? Oh, aku tuh nggak pernah ke sana. Gimana sih? Udah aku tuh nggak Pengen pernah diundang. kesana. Oh, pengen diundang ke sono. Oke. Ini mereka SMA ya? SMA. SMK. Oh SMK, oke SMK dari Brebes. Nah, siapa yang seneng kalau sekolah? Tunjuk jari. Seneng kalau sekolah. Ya. Oh banyak, luar biasa. Tapi berat ya? Gak apa-apa, Gitu luar loh. biasa, luar biasa. Ini anak-anak pintar, anak-anak rajin. Sekarang saya mau tanya sih, siapa yang seneng hari libur? Wow, tambah banyak. Yakin, Ya, yakin. Kurang yakin. Ya, Tadi kan konsisten. berat gitu, pas Makanya ini kalau libur. ditanya nah sekolah, siapa yang suka ke sekolah? Oh, kalau ada gurunya saya, siapa yang suka libur? Saya. Itu. Anda tuh jawab apa enggak sih sebenarnya? Jadi suka sekolah tapi kalau ada libur ya libur lah gitu ya intinya ya. Nah, itu oke. Makanya. Jadi kalian sekolah itu kan untuk mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan itu sekarang mahal harganya. Jadi sekolah itu harganya mahal. Dan belum tentu semua orang bisa sekolah. Kalaupun ada orang yang punya uang, karena tempatnya tidak memungkinkan. Ada juga orang yang punya uang, tempatnya memungkinkan, tapi keadaan fisiknya nggak memungkinkan. Banyak anak-anak misalnya di Indonesia yang tunadaksa atau ada kecacatan dan sebagainya yang susah untuk menikmati sekolah. Jadi sekolah itu akhirnya menjadi sesuatu yang mahal. Kita punya bintang tamu, ini adalah anak-anak muda dari Manado yang membuat sebuah komunitas dan dia komit untuk mengajar anak-anak yang berada di lingkungan pasar Bersehati Manado. Jadi di Manado itu ada sebuah pasar dan itu anak-anak pada nggak sekolah di sana. Nah ini komunitas ini membuat supaya wadah supaya anak-anak ini bisa belajar di sana. Kalau nggak sekolah mereka bisa tetap merasakan pendidikan. Namanya adalah komunitas dinding. Seperti apa? Inilah komunitas dinding. Namanya komunitas dinding. Namun kegiatan yang mereka adakan justru kebanyakan hanya dilakukan di atas lantai beralaskan sebuah terpal. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2010 ini diprakarsai oleh sekelompok mahasiswa yang peduli akan pendidikan bagi anak yang berada di sekitar area pasar Bersehati Manado. Area lantai 3 pasar yang kosong pun mereka jadikan lokasi belajar yang hingga kini rutin diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu rasanya lebih seru sih, jadi belajar sambil bermain gitu ya nggak sih? Iya, dan itu rame-rame kan. Iya, Dan mereka rame-rame. nggak seperti sekolah, tapi mereka bisa dapat ilmu juga. Dimana anak-anak ini biasanya nggak bisa sekolah, nggak bisa dapat ilmu, dan masih ada orang-orang yang peduli terhadap hal itu. Kita undang, ini adalah salah satu yang ada di sana dari anggota komunitas juga, yang membuat komunitas juga. Ini ada Rutler Masalamate. Halo, silakan Mas Silakan. Rutler.
Oke. Dodo, dari mana Dojo? Iya. Oke, piye kabare? Kok piye kabar? Menado piye kabar? Ini mengetes kefokusan, Mas. Oh. Fokusan. Iya. Karena ngajar ya. Ngajar. Mas Rutner di situ ngajar juga? Iya, ngajar. Yang diajarin apa? Kalau Mas Rutner ngajarin apa? Baca tulis, berhitung. Berhitung, Dan- coba iya. ya, aku tes ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Oh, fokus. Mengerikan. Mengerikan. Untung gurunya bukan kamu. Kalau gurunya kamu bahasa Indonesia jadi apa nanti anak-anak? Jadi Tapi bagus. Mas Rutner, boleh tahu awalnya kenapa sampai ada komunitas ini? Awalnya kami kan kebanyakan waktu itu mahasiswa dan kami merasa kami sangat diberkahi oleh Tuhan, kami bisa kuliah sampai kuliah, terus punya orang tua, kami bisa makan, terus kami lihat masih banyak anak-anak di Manado itu yang pekerjaannya mereka tidak sekolah tapi minta-minta di jalan, terus mereka jualan padahal masih kecil-kecil, dan di jam sekolah mereka melakukan semuanya itu. Dan kami pikir kita harus melakukan sesuatu untuk kota, terutama untuk anak-anak ini, karena kalau dibiarkan terus-menerus ini akan sangat tidak baik. Apalagi kami sering ngasih uang kan ke anak-anak waktu mereka ngemis, kami kasih uang. Kami pikir itu bukan suatu hal yang sangat-sangat yang baik, itu justru akan lebih memperburuk mereka. Makanya kami pikir kita harus melakukan sesuatu untuk anak-anak ini dan tidak bisa kasih uang saja. Jadi kasih pancing jangan kasih ikan gitu ya? Benar. Iya. Oke, karena kenapa kalau dikasih uang kenapa? Karena itu akan akhirnya mereka berpikir ini satu pekerjaan yang menghasilkan uang, nah itu sudah cukup. Gampang cari uang. Iya, Akhirnya gampang mereka cari seperti uang. itu. Nah, memang di sana mereka tidak belajar, tidak sekolah sama sekali. Dari 120 anak-anak kami itu ada 40 sampai 50 yang tidak sekolah. Oh, berarti hampir setengahnya. 48. Iya, iya, iya. Berarti besar tidak sekali sekolah. jumlah persentasenya. Ini kenapa? Kemiskinan kah atau apa? Mungkin karena mereka di pasar, lingkungannya beda dengan lingkungan kita. Mereka pikir hidup itu gampang, simple. Yaitu mereka jualan, minta-minta, dapat uang, sudah bisa beli makan, selesai. Makanya jangan heran kenapa mereka di umur 12, 13 itu sudah married, sudah Itu menikah. saya dengar katanya anak usia 13-14 tahun ada yang sudah melahirkan, MBA gitu segala. Benar itu? Iya. Soalnya mereka kan makan, tidur itu semua dilakukan di pasar. Tidur pun di pasar? Iya, di pasar. Jadi ada meja, kayak meja begini tapi lebih besar. Mereka tidur di atasnya atau di dalam meja. Itu mereka lakukan setiap hari. Terus karena mereka tinggalnya di pasar, mereka berpikir dunia itu selebar pasar. Jadi waktu ditanya, awal-awal ditanya, cita-cita kamu jadi apa? Mereka banyak, paling tinggi itu mereka bercita-cita jadi sopir angkot. Karena itu yang mereka lihat. Nah itu yang mereka lihat, mereka berpikir itu pekerjaan yang sudah sangat bergengsi. Sangat bergengsi, jadi sopir angkot. Intinya intinya lingkungan mereka tertutup dan mereka melihat kenyataan yang ada ya seperti itu gitu ya. Iya. Artinya kejahatan juga banyak di sana. Soal kejahatan saya tidak punya data real, tapi kebiasaan pernah teman kami sambil jalan tiba-tiba salah satu orang yang lagi mabuk dia pukul dengan parang di belakang sini, parang di belakang. Itu salah satu teman kami. Untung parangnya itu kan sebelah sini tajam, Salah, sebelah sini salah. karena dia mabuk salah. Untung mujur sekali waktu dipukul di belakang sini parangnya terbalik. Nah dengan seperti itu, anak-anak yang seperti itu, gimana cara kalian untuk masuk ke anak-anak yang seperti itu gitu? Tiba-tiba anak kecil, Iya. ayo deh sekolah, mau apa? Keluarin parang. Gimana? Ayo. Tidak seseram itu. Kami hari pertama kami jalankan kayak brosur. Jadi kami datang ke anak-anak langsung, cerita, cari tahu tentang mereka, kemudian ajak, datang ya besok ada kelas mengajar di lantai 3. Atau kami punya 2 tempat, satu di pasar
Bersati yang lantai 3, satu di Pasar 45. Itu kami ajak anak-anak ke situ besoknya, jadi kami ajak seperti itu. Jadi kalau mereka datang, kami ajar. Kalau mereka tidak datang, minggu berikutnya kami ajak terus. Pertama kali diajak, yang datang banyak nggak? Lumayan, waktu itu datang 40. Oh udah langsung banyak ya? Tapi di situnya lebih banyak lagi kah dari... Banyak. Seharusnya kami lihat-lihat itu bisa sampai 400-500 seharusnya anak. Wow. Seharusnya. Sekarang sudah berapa? Di database itu di pasar 45 kami punya 100, di pasar Bersati itu 120. Oke, nah ketika Anda mulai masuk ke sana dan memberikan pendidikan pada anak-anak, ini kan sama seperti merubah mindset mereka. Dan saya rasa tidak semua orang suka dirubah mindsetnya. Setuju. Ada orang tua yang malah pasti, loh ini nggak benar nih. Ada protes-protes seperti itu? Kalau dari orang tua, untuk kami tidak ada yang protes. Karena anak-anak mereka jadi lebih baik. Gitu. Jadi mereka tidak protes, justru mereka yang sampai sekarang kalau ada masalah, mereka yang melindungi kami. Nah kalau anak-anaknya sendiri, ada yang stres nggak itu? Tiba-tiba harus belajar gitu. Stres, karena mereka kan kebanyakan sudah merokok, contohnya. Usia berapa itu? Mereka mulai merokok usia 4 tahun. 4 tahun? Ini teman-teman mahasiswa yang bikin penelitian ilmiah. Jadi mereka sudah merokok sejak 4 tahun. Biasa sudah merokok, karena lingkungannya seperti itu. Cewek cowok apa cowok aja? Cewek-cowok. Cewek cowok. Cewek-cowok. Nah terus udah gitu kan mereka diajarin nih, udah belajar sekolah, terus perubahan sama anak-anaknya sendiri apa yang dirasain? Ya, kami pikir ada 2 hal yang kami mau dengan waktu yang kami punya, kami melakukan sesuatu, kami mau targetkan 2 hal. Pertama itu karakter building. Makanya kami fokus benar-benar karakter building, karena di sana kami pikir karakter mereka yang harus dirubah. Jadi dulu mereka tidak tahu biasa berkelahi. Biasa kalau berkelahi mereka pas sampai berdarah-darah, darah kaki, darah hidung, semua berdarah. Sampai akhirnya sekarang mereka masih sedikit berkelahi, tapi sudah belajar untuk memaafkan, bilang minta maaf. Jadi perubahan itu, terus lebih pintar nggak sekarang mereka, misalkan jadi lebih tahu kan mereka hidupnya di pasar nih, kan misalnya ibu mamanya berarti ibu bapaknya tukang jualan, mas ini sekilo berapa, ntar dia udah ngitung sekilonya segini, kalau kasih uang 10.000 kembalinya segini gitu. Waktu awal-awal banyak tidak tahu baca tulis. Nah, pertama kami karakter building, kedua kami mau ke arah entrepreneur, tapi gagal ke entrepreneur karena ternyata banyak yang tidak tahu baca tulis. Akhirnya kami balik lagi ke baca tulis, ngajar baca tulis. Berarti basic banget ya? Basic banget. Tapi sekarang sudah tahu baca semua. Oke. Kami bersyukur itu sudah tahu baca. Kemudian mereka itu tidak tahu menghitung. Tapi kalau untuk urusan yang tadi di pasar jualan, mereka bisa tahu harganya berapa. Ini uang 50.000, beli ini, potong ini, 10.000, potong 20.000, semua. Mereka tahu hasil akhirnya berapa. Hebat sekali. Iya ya, padahal Mereka tahu. itu kan basicnya juga Ya berhitung. karena ilmunya kan uangnya tetap 50.000, 10.000 gitu. Jadi mereka larinya ke sana kan, nggak ada uang ya uang 2 sama 3 25 gitu. kurangin 137 gitu kan, mungkin agak Iya, sulit iya, gitu. iya. Nah, mengajari anak-anak yang berada di lingkungan seperti itu dan tidak pernah mengenyam pendidikan, ini cara mendidiknya sama dengan mengajari anak-anak yang biasa sekolah atau berbeda? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena saya pikir salah satu alasan mereka mau belajar di kami itu karena kami memberikan perhatian lebih kepada mereka. Karena mereka butuh perhatian. Jadi kami harus mendapatkan hatinya dulu, dan perhatiannya baru kami bisa ngajar. Oke, jadi intinya sangat harus mendekati secara pribadi dulu satu-satu, harus kenal mereka juga satu-satu berarti ya? Iya, itu saya rasa sendiri, walaupun saya juga di kampus ngajar, tapi waktu ke anak-anak sangat-sangat beda. Oke. Itu. Nah ini untuk melakukan hal seperti ini berarti ada uang yang dikeluarkan dari komunitas ini? Banyak yang kasih sumbangan, terus kami biasanya karena mahasiswa, teman-teman mahasiswa biasa di kelas mereka presentasi, jadi banyak yang akhirnya tergerak untuk melakukan gerakan kumpul koin. Jadi tiap minggu mereka kumpul koin, jualan kue,
jualan kaos dan lain-lain. Untuk itu? Untuk itu, karena pemain banyak. Karena kami bukan cuma mengajar kan, habis mengajar biasanya itu harus kasih makan mereka. Ngasih makan juga? Iya, terus kasih makan pengemis. Jadi uang untuk 1 minggu itu banyak sekali keluar untuk ukuran mahasiswa. Nah ini tidak dilihat oleh pemerintah sana Dilihat, saja? dilihat. Dilihat sih Dilihat dilihat. ya? Dilihat. Oke, baik. Tidak melakukan sesuatu? Nggak dilihat pokoknya. Dilihat. Dilihat. Oh iya. Dilihat. Oke, Pak. Tapi nggak apa-apa. Kan yang penting adalah kita tidak peduli lah apa yang orang lain lakukan atau penilaiannya atau bantuan, tapi yang pasti adalah dia yang memulai. Kalau tidak ada orang-orang yang memulai, nunggu orang mulai tidak akan mulai-mulai pastinya. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Keunikan sendiri kan kalau perpustakaan nggak boleh berisik, selalu shh. Kalau di perpustakaan kita nggak boleh berisik, terserah berisik.